Jadi pertama kali berobat itu tidak ada diagnosa apapun, tapi obat yang dikasih itu obat MAH. Hasilnya itu normal, kan, perutnya masih sakit, BAB-nya masih keluar, darah, bahkan, biasa si kecil ini, adiknya ini kalau mau buang air kecil, katanya mau buang air kecil tapi justru tidak, keluar pipisnya, malah yang keluar itu kayak, ya tadi itu, kayak darah lendir yang dari anus. Saya ke dokter lagi yang kedua, ke dokter praktek, itu didiagnosa, disentri. Saya minumkan anak saya malah tambah sakit perut. Aduh maaf Mbak, saya sedih. Namanya Muhammad Sofia Alfa paling Rizky, sedikit. umur Nah, 4 tahun. 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun. domisili sekarang di Palu, Sulawesi Tengah. Di Palu, nah. Oke, jadi gejalanya itu sekitar 2 bulanan itu kayak rasa sakit perut. Terus Sakit perutnya itu datang-datangan. Paling kalau datang itu sekitar 1-2 menit, terus sakit sakit, lagi. Terus hilang, lagi. terus sakit lagi gitu. Sakit lagi, hilang lagi. Selanjutnya yang paling kelihatan itu perubahan di BAB-nya. Jadi BAB-nya itu normal, tapi ada lendir darah dengan darah, tapi bukan darah segar, agak coklat. Invaginasi atau intussusepsi memiliki beberapa gejala yang khas. Yang pertama, BAB berdarah disertai dengan lendir atau current jelly stool. Kedua, dia ada tanda-tanda obstruksi, yaitu dia nggak bisa BAB, dia kembung, dia muntah-muntah. Ketiga, kadang dia bisa disertai dengan adanya massa atau benjolan di dalam perut. Itu. Keempat, dia ada nyeri yang sifatnya awalnya hilang timbul, lalu lama-lama menjadi terus-menerus. Gejala-gejala tersebut ditambah dengan pemeriksaan penunjang, bisa dari ronsen atau dari USG. Kalau dari ronsen kita akan melihat dia ada sumbatan di level usus halus. Kalau dari USG dia ada gambaran seperti target sign atau tanda seperti kayak target dart. Nah, kayak sasaran tembak. Itu kita bisa itu menandakan suatu anak kena invaginasi atau intussusepsi. Penyebabnya ada banyak. Dari segi usia pun kita bisa memprediksi. Umumnya yang paling banyak itu umur-umur 6-2 tahun. Kalau umur 6-2 tahun, kebanyakan entah karena infeksi atau karena gangguan imun atau karena satu dan lain hal, kelenjar getah bening di sekitar usus halus, di dekat usus besar, kita bilangnya ileum terminal, itu membesar, sehingga dia malas gerak. Nah, kan usus kalau mau pemakanan kan dia peres. Kalau ini malas, ini peres terus, ya dia bisa masuk. Nah, dari usus halus ke usus besar itu sayangnya ada katup. Ada katup yang isinya searah, dia bisa masuk dari usus halus, tapi nggak bisa dari usus besar, nggak bisa balik ke usus halus. Sehingga kalau dia masuk, dia susah keluar. Itu yang menyebabkan invaginasi. Nah, untuk anak-anak yang lebih besar, contohnya pada kasus ini, penyebabnya bukan hanya tadi infeksi-infeksi. Gitu. Kita bisa bilang ada sebagian ada lead point-nya. Lead point itu ada kelainan lain yang bisa memicu usus masuk ke dalam usus. Misalnya di vertical, polip, amit-amit ada tumor, gitu. Jadi itu semua bisa menjadi lead point sehingga nanti usus masuk ke dalam usus. Gitu. Oh ya, jadi pertama kali berobat itu di rumah sakit. Tidak ada diagnosa apapun, tapi obat yang dikasih itu obat MAH. Kalau saya lupa namanya apa, tapi kalau saya searching di Google, itu obat yang kandungannya ada sukralfat, gitu.
Terus diminta untuk cek feses. Cek feses itu keluar hasilnya, tapi hasilnya itu normal, tidak ada, pokoknya kesimpulannya normal. Disuruh USG, hasilnya juga sama, kesimpulannya normal gitu. Tapi kan perutnya masih sakit, BAB-nya masih keluar darah, bahkan biasa si kecil ini, adiknya ini kalau mau buang air kecil, katanya mau buang air kecil, tapi justru tidak keluar pipisnya, malah yang keluar itu kayak ya tadi itu kayak darah lendir yang dari anus seperti itu. Terus saya ke dokter lagi yang kedua, ke dokter praktek, itu didiagnosa disentri. Disentri dikasih obat itu ada antibiotik, aduh saya lupa sekali namanya, ada antibiotik, terus obat puyer itu katanya untuk mencegah diare. Sudah saya sampaikan ke dokternya, anak saya tidak diare dok, tapi dibilangnya itu tetap diminum karena ini gejala disentri. Seperti itu. Jadi saya minumkan anak saya malah tambah sakit perut. Mungkin kram, kayak tambah sering kram perutnya. Jadi saya berhentikan, saya sekitar 1 minggu itu saya tidak ke dokter lagi, karena pas minggu kedua itu saya lihat BAB-nya tambah banyak darah lendirnya, jadi saya ke dokter yang sama, saya kembali lagi ke sana, dikasih antibiotik yang sama, hanya dosisnya dinaikkan. Terus dikasih prebiotik dengan zinc, ada zinc. 3 itu yang dikasih. Oh, tetap puyer diarenya tetap dikasih juga, dan itu tidak ada perubahan sama sekali. Jadi saya ke dokter, kembali lagi dokter anak yang berbeda. Di situ dikasih lagi antibiotik juga, tapi tidak ada obat lain, hanya antibiotik. Saya kasih minum adiknya, terus sekitar 2 hari kemudian itu anak saya malah tidak mau makan, tidak mau minum. Yang biasanya minum susu masih banyak, ini hanya 30 ml berhenti, air putih juga seperti itu. Akhirnya mungkin karena lemes, jadi adiknya itu demam, bawaannya mau tidur terus. Besok paginya saya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit tidak diberikan obat apa-apa, hanya disuruh melanjutkan obat yang dikasih sebelumnya. Seperti itu. Sekitar 2-3 hari di rumah sakit, disuruh pulang, disuruh rawat jalan. Tidak ada perubahan juga. Jadi saya kembali lagi ke dokter dengan dokter yang berbeda, dikasih antibiotik lagi. Hanya antibiotik saja sih, tidak ada yang lain. Tapi saya tidak minumkan. Saya tidak kasih minum. Terus saya kembali lagi ke dokter. Saya bilang, dok, ini anak saya sudah berkali-kali minum antibiotik yang berbeda, dan sudah mau 2 bulan juga, tetapi tidak ada perubahan sama sekali, malah sempat masuk rumah sakit. Nah, dari situ, maka dirujuklah, disuruh untuk endoskopi, gitu. Oh iya, sempat searching sih. Saya cari-cari di Google gitu kan, Dokter Aryani ini kenapa harus beliau gitu yang di ini. Ternyata memang beliau ini kan subspesialis gastrohepatologi itu. Nyari-nyari juga kan kayaknya banyak sering webinar beliau di YouTube. Jadi saya sering pada saat direkomendasikan itu, saya nonton sedikit sih, tidak full, cuman saya sempat searching juga tentang Dokter Aryani. Ya, setelah ketemu Dokter Aryani, saya cerita juga sama seperti yang tadi saya ceritakan sebelumnya, dan itu Dokter Aryani langsung, oh kalau gitu kita endoskopi saja gitu. Langsung diendoskopi, tetapi sebelum diendoskopi itu Dokter Aryaninya minta besoknya di USG gitu. Jadi Dokter Aryani besoknya langsung minta di USG dengan dijadwalkan untuk endoskopi. Setelah dari USG itu ke dokter
lupa saya. Di USG itu dibilang ini invaginasi itu. Invaginasi itu adalah kondisi di mana usus masuk ke dalam usus. Usus masuk ke dalam usus. Sehingga usus yang ini kejepit. Dia nggak dapet darah. Sehingga karena dia nggak dapet darah, bahayanya adalah satu, yang sebelum ini kan kesumbat. Karena dia tersumbat, dia bisa pecah. Satu. Kedua, yang kejepit ini bisa mati. Itu yang kejepit bisa mati, ya bisa ususnya bisa pecah juga. Itu. Jadi kalau bisa harus langsung masuk UGD. Karena mungkin mengingat lamanya sakit itu selama 2 bulan. Tuh jadi setelah USG itu saya diminta untuk langsung masukkan adiknya ke UGD. Di UGD kita kan masuk UGD dulu hari Selasa itu. Setelah di UGD itu ada tindakan, Mbak. Belum langsung rawat inap. Langsung ada tindakan saat kita masuk. Sorenya itu langsung ada tindakan dari Dokter Hardian. Jadi invaginasi belum tentu perlu dioperasi. Untuk kasus-kasus yang tidak kembung, tidak ada tanda-tanda kalau ususnya mati atau pecah, jadi dia nggak demam, nggak kembung, nggak nyeri perut hebat, onsetnya masih baru, bukan yang udah lama. Ada tempatnya kita lakukan reduksi. Reduksi secara hidrostatik atau pneumostatik. Jadi bisa pakai hidro artinya pakai air, atau pneumatik dengan udara. Bisa dengan panduan fluoroskopi, atau kita pakai C-arm, pakai jadi kayak ronsen, terus-terusan, atau dengan USG. Yang di sini kami lakukan adalah terapi hidrostatik, direduksi dengan hidrostatik atau dengan air, dengan menggunakan panduan USG. Sekitar 80-90% bisa sukses direduksi untuk kasus-kasus invaginasi. Namun ada sekitar 10-20% kasus, dia tetap ada tuh invaginasinya tidak bisa direduksi secara hidrostatik atau pneumatik. Nah, untuk kasus-kasus tersebut ya diperlukan rilis dengan menggunakan operasi. Waktu tindakan di UGD itu sempat saya tanya, "Dok, ini enggak di endoskopi dulu?" Cuman katanya Dokter Hardian karena mungkin invaginasi ya, ususnya itu kayak muter-muter gitu akan susah katanya. Gitu kata beliau gitu. Jadi karena memang juga saya lihat waktu di USG, itu memang nampak gambarnya ya, kayak muter-muter gitu. Saya nggak tahu apakah memang usus seperti itu, cuman pada saat ketemu gambar yang muter-muter itu, adiknya itu kayak kesakitan gitu di sebelah kiri. Jadi waktu dibilang dokter tidak perlu kayaknya susah kalau endoskopi karena ususnya kan masuk gitu, kayak masuk. Jadi saya pikir iya juga sih, kayaknya bisa jadi justru alatnya itu bisa mentok atau gimana gitu. Mengingat ususnya tadi tidak normal itu. Jadi, kalau seandainya kita untuk melepaskan invaginasinya saja, atau usus yang masuk ke dalam usus, kita lepaskan, laparoskopi bisa. Tapi kalau kita curiga ada sesuatu yang lain yang menyebabkan usus masuk ke dalam usus, kan kita mesti ada tambahan, misalnya potong sambung usus, atau jadi penyebabnya itu mesti kita angkat. Biasanya kita bantu dengan dibuka perutnya. Karena barang itu kan mesti dikeluarkan gitu. Jadi rasanya akan ada operasi terbuka, entah sayatannya diperbesar atau memang dari awal kita buka. Sebenarnya sebelum ke Jakarta itu melihat ciri-cirinya si adik ini, saya kan sempat searching-searching, itu sudah ada perasaan memang kayaknya ini invaginasi gitu atau cuman kan itu mirip ya ciri-cirinya invaginasi dengan polip, cuman masih kayak, bisa jadi tidak gitu ya. Karena pikir positif saja, jangan-jangan cuman alergi. Makanya diarahkan mungkin ke gastro itu ya, karena saya sempat bilang takutnya adiknya ini cuman alergi gitu.
sampai alergi susu atau ada alergi yang seperti apa gitu. Terus ketemu dokter Hardian, dokter Kemas dulu, terus dikasih lihat USG-nya lumayan lama juga USG itu untuk melihat betul-betul ususnya yang bermasalah. Itu memang kelihatan sebenarnya kayak ada lingkaran apa ya, kayak obat nyamuk gitu. Sampai saya mikir, dan itu kalau ditekan kan sakit gitu. Terus ketemu dokter Hardian jelaskan, bahkan digambarkan saat di UGD itu, jadi ada usus yang masuk-masuk dan di situ beliau langsung, saya nggak mau langsung bedah, tapi saya tindakan pertama dulu gitu. Sebelum tindakan itu saya searching-searching dulu dan saya baca, oh iya memang tindakan pertama ada tindakan yang dilakukan sebelum memang memutuskan untuk operasi. Terus besoknya sebelum keputusan dokter untuk oh ya sudah fix dioperasi, itu kita diminta lagi untuk USG untuk melihat apakah tindakan yang kemarin dilakukan itu berhasil atau tidak. Jadi hari Rabunya kita USG lagi. USG lagi ternyata masih ada. Malamnya dokter Hardian menjelaskan bahwa mau nggak mau ini memang harus dioperasi. Dijelaskan semua. Kalau misalnya ususnya cuma tinggal diperbaiki saja, itu mungkin bisa sekitar 1 jam lebih. Tapi kalau misalnya harus dipotong dan disambung, itu bisa makan waktu 3 jam. Karena yang saya khawatirkan ada usus mati. Mengingat tadi itu, karena sudah lama sekali baru ditahu gitu ya, kalau adiknya itu ada invaginasi. Tuh. Cuman memang setelah operasi, uh, yang ada malah polip gitu, yang ada malah polip. Saya tanya juga kenapa harus dipotong gitu, harus dipotong ususnya 5 cm. Kata dokter karena takutnya polip itu kan bisa saja ganas ya. Kalau ganas sudah mengarah ke kanker, jadi dimatikan. Saya langsung potong memang jaringannya gitu. Nah, saya juga sempat kaget sebenarnya, wah kok bisa sampai polip gitu. Itu di luar ini saja. Saya bahkan mikir cuman invaginasi yang ya tinggal diperbaiki saja ususnya, ternyata sampai ada polip gitu. Bahkan dokter khawatirnya mudah-mudahan polipnya gitu tidak sampai tumbuh atau menyebar ke tempat lain seperti itu. Hanya memang di awal sebelum operasi yang sering saya dengarkan itu penjelasan tentang usus yang disambung gitu, karena kan buat saya pribadi kan agak kaget ya dengar usus yang dipotong terus disambung ulang gitu. Tapi dokter bilang memang sambungannya tidak akan sama misalnya gitu dengan Tuhan, tapi dokter sudah sering melakukan tindakan menyambung usus gitu. Itu kaget saja gitu kan dengar usus dipotong terus disambung gitu. Cuman memang nggak dijelaskan sama dokter apa ya, harus dalam kondisi seperti apa, seperti tadi dokter jelaskan, memang tidak dijelaskan seperti itu, cuman hanya dibilang dampak resikonya ketika mengambil usus gitu. Misalnya kayak tadi ada bocor atau pelengketan gitu. Saya juga tanya sih kalau misalnya kita tahu adiknya ini ususnya setelah disambung bocor atau lengket itu setelah berapa lama? Katanya 3 hari itu bisa ketahuan gitu ya. Alhamdulillahnya memang ya semoga amit-amit jangan terjadi ya, sampai sekarang masih tidak ada keluhan. Sudah sampai di rumah tidak ada keluhan, justru kayak mudah-mudahan kembali seperti semula. Kalau untuk mengambil keputusan kayaknya harus dioperasi itu memang sulit ya. Tapi saya percaya di rumah sakit bundanya gitu. Dokternya saya yakin gitu kan sudah punya pengalaman. Jadi mengingat juga anak saya sudah 2 bulan kesakitan dan kayak ya harus bagaimana lagi gitu. Kalau namanya saya juga coba searching kan. Kalau kan awalnya itu bukan polip tapi invaginasi itu. Jadi saya coba searching invaginasi. Memang tindakan yang harus dilakukan yang pertama adalah yang sesuai sudah dokter Hardian lakukan di UGD. Tapi memang tidak berhasil, jadi tindakan yang harus dilakukan selanjutnya ya operasi gitu. Jadi saya pikir ya mau bagaimana lagi,
gitu. Buat adiknya sembuh ya satu-satunya kayaknya harus dioperasi gitu. Karena memang katanya invaginasi itu, dan ada penjelasan juga dari dokter Hardian karena katanya kalau invaginasi itu kalau misalnya yang berbahaya kan ada usus mati. Nah, itu lebih bahaya lagi gitu. Jadi saya juga ya khawatir juga kalau misalnya karena usus yang terlilit-lilit begitu terus apalagi kalau misalnya ada usus mati gitu, saya lebih khawatir lagi. Tapi untuk mengambil keputusan, aduh anak saya sekecil ini harus dioperasi memang berat gitu. Tapi ya itu dia, karena kan kami niatnya ke Jakarta itu supaya adiknya sembuh gitu. Apakah tindakannya beresiko potong sambung usus itu? Biar gimana potong sambung tetap ada resiko karena ada sambungan. Jadi resiko bocor pasti ada. Cuman resiko tersebut kecil. Kan kita selalu mempertimbangkan antara manfaat sama resiko kalau dalam suatu tindakan. Nah, untuk kasus ini, manfaat dari yang dipotong di sambung dengan resiko kebocoran lebih besar manfaatnya. Oh ya, kalau fisiknya ya nggak ada apa-apa, cuman masih sakitnya saja itu yang sakit perut itu saja gitu. Nggak dalam keadaan lemes atau apa pada saat sebelum operasi itu tidak. Dan kalau sesudah operasi kan sempat ini ya, beberapa hari katanya pulangnya termasuk lama Rivial ini karena demam. Saya juga kurang tahu demamnya karena apa. Cuman yang pastinya dipicu itu sempat demam juga, tapi malamnya abis maghrib itu mulai turun demamnya. Tapi kayaknya arahan dokter Niken itu dikasih keluar saja. Mungkin adiknya tidak nyaman. Nah, iya saya sempat senang juga waktu dibilang begitu karena memang kasihan kan waktu dipicu itu dia sendirian. Jadi saya mikirnya juga dia nggak bisa tidur karena takut karena sendirian. Tapi pas di kamar tetap demam bahkan sebelumnya itu muntah. Muntahnya itu kalau kalau menurut dokter Hardian karena obat apa ya, anti nyeri kayaknya kalau saya tidak salah yang bikin mual gitu. Tapi setelah diberhentikan obatnya, alhamdulillahnya sudah nggak muntah-muntah, cuma masih demam. Saya nggak tahu demamnya itu lalu karena mungkin tangan dan badannya itu yang bekas yang ada yang masih diinfus tapi sudah agak bengkak gitu. Jadi mungkin bisa jadi bikin demam gitu. Tapi setelah dokter Aryani bilang belum bisa keluar, tunggu beberapa hari lagi nanti keluar kalau sudah tidak demam. Alhamdulillahnya juga pas keluar dari rumah sakit ya adiknya sudah tidak demam sama sekali. Tidak ada keluhan yang berarti, paling cuma nyeri-nyeri sedikit lah. Untuk operasi invaginasi tergantung dari jenis operasinya, tergantung dari apa yang dilakukan. Kalau kita sekedar rilis, biasanya dia fungsi pencernaannya kembali lebih cepat daripada kalau kita banyak manipulasi. Misal ada potong sambung usus. Nah, potong sambung usus mungkin kalau memang manipulasinya banyak, lalu dia sempat kembung lama, kejepit lama, dia mungkin akan awal-awal sekitar 3-5 hari pasca operasi dia akan kembung. Di situ kita mesti sabar. Setelah periode tersebut, secara gradual dia boleh makan, boleh minum, dia akan membaik mungkin sekitar 1 minggu. Jadi kalau seandainya rilis dia bisa cepat, mungkin 2-3 hari perawatan, tapi kalau dia potong sambung usus mungkin sedikit lebih lama. Kayaknya hampir 3 jam lebih ya. Tergantung dari prosedur yang dilakukan sekali lagi. Jadi kalau memang untuk melepas mungkin jauh lebih cepat dari itu. Tapi kalau ada potong sambung usus, ya lebih lama. Tentu waktunya lebih lama. Dan semakin banyak yang dipotong, semakin lama dia waktu operasinya. Karena
Karena setelah operasi itu, setelah saya dipanggil dokter Hardian dilihatkan polipnya gitu, Rivialnya masih dipasang ini lagi anestesi apa epidural gitu. Jadi kalau saya hitung kayaknya sekitar hampir 4 jam baru adiknya keluar ke PICU, masuk ke PICU. Bagus, cepat sih. Apalagi info kayak nanti nomor antriannya sekian gitu, kami diinfokan by WA gitu. Itu kan kami bisa mengatur waktu, oh kita harus pergi jam sekian, seperti itu. Perawatnya juga cepat, kalau misalnya kami minta tolong gitu, cepat sekali perawatnya. Untuk dokternya juga kadang gini ya Mbak, kami kan karena dari Palu, jadi kita kadang menjadikan perbandingan gitu antara dokter yang di sini dengan di sana. Jadi kadang kami justru kayak, wah ini dokternya kayak dokter Hardian waktu itu datang jam setengah 12 malam gitu. Bukannya kami merasa terganggu, tapi karena mungkin kesibukan dokter juga tapi masih sempat gitu, tetap harus datang untuk menjelaskan proses operasinya nanti berapa lama. Itu kami justru wah, jadi kayak wah gini anu sekali apa di luar ekspektasi atau tidak seperti yang kami dapatkan ketika kami di tempat kami gitu. Karena seperti itunya jadi itu kayak bikin bismillah lah, mudah-mudahan kita memberikan kepercayaan gitu dengan operasinya ini adik dengan orang yang dengan dokter yang tepat gitu. Tapi selebihnya selama saya di sana, mulai dari konsultasi sampai tindakan bahkan sampai kami keluar, rawat jalan pun itu tidak ada apa ya kritik sama sekali ya menurut saya. Karena selama ini ya saya rasa lancar-lancar saja gitu. Bahkan dokter kan, oh nanti kalau sudah di Palu kalau ada yang mau ditanyakan atau ada apa-apa hubungi saja saya langsung. Nah kayak gitu kan jadi komunikasinya itu bisa cepat gitu. Kalau misalnya ada emergensi atau ada yang harus kami tanyakan gitu. Bahkan sebelum kami minta dokternya sudah memberikan sendiri. Jadi saat saya pulang kan jadi ada banyak yang maksudnya teman-teman gitu yang menjenguk adik gitu. Oh, ternyata kaget juga gitu. Ternyata wah ini sudah sampai polip gitu, ada invaginasi. Katanya di awal ada invaginasi, terus dioperasi di bedah malah ada polip. Nah itu juga teman-teman pada kaget gitu. Jadi yang kita bahas itu bahwa em, kalau memang sudah pergi ke dokter beberapa kali gitu, dan saya rasa juga ibu-ibu sekarang kan sudah banyak media sosial, kita bisa searching-searching sendiri gitu, melihat gejala anaknya kita, itu sebenarnya gambaran bahwa oh bisa jadi ini terkena ini gitu, ada kena penyakit ini atau sakit ini gitu. Cuma kadang eh, apa ya denial gitu kan kayak enggak lah enggak mungkin ini gitu. Kenapa tiba-tiba dia misalnya kena polip atau invaginasi gitu. Kalau memang dirasa ciri-cirinya sama dan sudah beberapa dokter gitu kan, saya ketiga dokter dengan 5 kali ketemu, 1 kali rumah sakit, sudah 1 kali masuk rumah sakit dirawat, tidak ada perubahan sama sekali, malah cuma minum antibiotik, ada baiknya mungkin segera minta rujukan saja ke luar kota gitu. Karena kan ini menyangkut nyawa anak kita juga gitu. Lebih Aduh maaf Mbak, saya sedih. Karena kan pada saat didiagnosis itu, ya didiagnosa dokter ada invaginasi bahkan ada polip, itu kan saya langsung searching gitu melihat dampak-dampaknya kalau misalnya terlalu lama didiamkan gitu. Untungnya ya mungkin sudah apa ya, tiba-tiba kami berpikir untuk gimana kalau kita rujuk saja gitu karena memang ada akses juga bisa difasilitasi oleh kantor dari suami, kenapa tidak gitu kita coba. Dan alhamdulillahnya lagi malah pimpinan suami itu
merekomendasikan ke Jakarta, langsung berkomunikasi dengan dokter niken. Karena itu dia tadi, karena setelah saya baca-baca, wah kalau misalnya sudah beberapa bulan ke depannya nggak tahu apa yang terjadi sama anak saya. Iya, nggak percaya. Seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya buat ibu-ibu di luar sana yang dirasa-rasa anaknya sudah beberapa bulan nih sakit, jangan didiamkan. Apalagi kalau misalnya punya akses atau bahkan eh, ke rumah sakit yang kayak Bunda Jakarta yang dekat, misalnya yang memang sudah tinggal di daerah Jawa, punya akses atau punya biaya lebih, dana lebih, ada baiknya mungkin segera dirujuk keluar gitu. Kalaupun yang BPJS kan masih ada rumah sakit pemerintah yang menerima rujukan juga kan dari provinsi-provinsi yang jauh dari Jakarta seperti kami gitu. Jika ada anak-anak tadi dengan nyeri perut yang berulang, makin lama makin hebat, gangguan buang air besar, terutama kalau BAB-nya disertai dengan darah, lalu dia susah tumbuh, atau dia ada tanda-tanda sumbatan usus, misalnya nggak bisa BAB, kembung perutnya, muntah-muntah, disertai dengan demam, cepat-cepat bawa ke dokter, diperiksakan. Kalau perlu ke IGD, karena jangan-jangan itu suatu invaginasi yang butuh penanganan segera.